mungkin nilai dari rakyat lebih dari nilai yang saya terima beberapa hari yang lalu di Jakarta. Di Jakarta saya hanya dapat nilai 11 dari 100, tapi hari ini saya rasanya mendapat 99 dari 100. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Tapi aku nggak sebut orangnya siapa loh. Sorry Kalau debatnya berhasil ya pasti tenang habis debat. Kalau debatnya berhasil pasti tenang habis debat. Nah gitulah, nggak usah, kita tenang aja Kak. Dan semua yang diungkapkan sesudah debat, pertanyaannya kenapa tidak diungkapkan saat debat? Itu kenapa Pak? Kalau kita melihat kan debat kan Pak Prabowo begitu defense gitu. Tapi Ya kan tinggal dijelaskan. Ya saya nggak tahu, kalau itu harus tanya sama mereka. Kan justru kami selesai debat selesai. Justru menurut saya inilah pentingnya bagi masyarakat menilai. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini, Saudara, bersama dengan Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional, juru bicara Timnas Amin Wibi Andrino, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade. Saya tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Bung Andre bahwa bukan tanpa alasan ini terus dibawa oleh Pak Prabowo di luar ruang debat karena ada data hoax yang dibawa, ada data palsu yang dibawa oleh Pak Anies. Benar demikian, Mas Wibi? Sorry Bang Andre, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu adalah realita ya, bahwasanya hari ini kalau kita bicara pemilikan lahan Pak Prabowo, memang itu faktanya seperti itu. Bahkan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo bahwa memang mungkin datanya Pak Anies salah ya, mungkin bukan 340.000 hektar, tapi ternyata 500.000 hektar. Dikomparasi memang hari ini dengan hunian untuk para pejabat tentara kita yang hari ini sangat amat minim, itu kan fakta yang disampaikan Pak Anies. Itu kan kegelisahan yang dirasakan kita bicara konteks isu pertahanan. Gimana kita bicara pertahanan kalau misalnya instrumen pertahanan kita ya telah tentara belum sejahtera. Sementara ada lahan yang dipakai untuk menanami singkong yang gagal, yang banyak. Itu food estate. Nah, seperti itu sih menurut saya. Oke, Bung Andre gimana tuh? Bukan data palsu kok itu? Jadi saya ingin sampaikannya soal etika dan adab ya. Kita berdiskusi temanya itu di debat yang ketiga ini adalah soal pertahanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Berbeda dengan diskusi nanti kalau debat kelima, kalau nggak salah. Itu ada reformasi agraria. Data yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang dikutip oleh Mas Anies itu pernah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam debat 2019 itu dengan tema reformasi agraria. Nah ini soal kepantasan dan adabnya Anies Baswedan saja. Bagaimana Anies dengan sengaja di menit pertama, ini soal adab dan etika dan kepatutan ya, dengan sengaja mendramatisir ya, menyerang Pak Prabowo secara personal. Apakah pantas ini? Ya, urusan tanah HGU-nya Pak Prabowo, HTI-nya Pak Prabowo secara personal itu diasumsikan seakan-akan Pak Prabowo tidak bertanggung jawab dengan prajurit. Pak, apalagi Anies itu kan memang hanya raja omon-omon. Beda dengan Pak Prabowo yang sudah mempertaruhkan jiwa dan nyawanya. Sebentar, jangan biasain dibantah. Oke, Mas Wibi, ini ada adab, ada etika. Jadi Nah itu sudah mirip-mirip kan? Oke, tahan dulu Mas Wibi, maaf. Tadi saya Wibi bicara, saya nggak komentari. Mbak Nilu juga memberikan kesempatan. Baru saya ngomong berapa detik langsung. Oke, dilanjutkan Bung Andre. Nah oke, yang saya kan ingin objektivitas dan fair aja. Jadi begini Nilu ya, apakah pantas seorang Anies Baswedan melakukan skenario menyerang personel Pak Prabowo di saat kita temanya debat pertahanan? Bukan pertanahan, bukan reformasi agraria. Sengaja betul memang Anies memang ingin menyerang Pak Prabowo. Setelah menyerang di debat pertama, memberikan data palsu kebohongan soal orang tua pendukung Pak Prabowo Harun Al-Rashid. Sekarang sengaja lagi dari awal memang berniat memprovokasi Pak Prabowo dengan memprovokasi membandingkan rumah dinas TNI dengan tanah Pak Prabowo yang tidak ada hubungannya.
Padahal semua prajurit TNI tahu bahwa Pak Prabowo sebagai patriot, orang yang pernah menggadaikan nyawanya untuk membela NKRI, berbeda dengan Anies yang hanya bisa omon-omon ya. Pak Prabowo ini sudah terkenal begitu perhatian dengan kesejahteraan prajurit sejak beliau muda. Silahkan tanya dengan prajurit-prajurit termasuk tentara-tentara yang ada di kubu Anies Baswedan itu. Ya, bagaimana Pak Prabowo memang sangat peduli kesejahteraan prajuritnya. Tapi tiba-tiba Anies membangun narasi yang tidak tepat dan ini sengaja ya mendiskreditkan orang yang membesarkannya. Tanpa Pak Prabowo, mohon maaf, Anies Baswedan mungkin tidak pernah dicalonkan oleh Nasdem di Pilpres saat ini. Jadi bukan sebatas sorry ya, tapi ini soal adab dan etika. Apalagi Anies Baswedan selalu berkata-kata omon-omon bicara etika. Tapi seperti ya terpercik air di dulang, yang menempuk air di dulang terpercik muka sendiri. Itu yang terjadi di Anies Baswedan. Jadi menurut saya, mari kita jujur. Ya memang kita tahu Anies memang berencana, memang mendiskreditkan Pak Prabowo dari awal. Dan itu permainan kan di menit pertama langsung. Jadi mari kita jujur. Tapi memang sulit. Kalau orang biasa berbohong, biasa merangkai kata-kata, biasa omon-omon, apalagi memang terbukti ya, dalam debat pertama, debat kedua memberikan data palsu dan kebohongan mungkin demi ambisi dan kekuasaan ya berbohong lalu melanggar etika itu wajar. Tapi itu silakan rakyat yang menilai. Yang jelas kita melihat bagaimana imigrasi pemilih Anies begitu banyak kepada Pak Prabowo yang kecewa ternyata terbongkarlah ternyata Anies itu bengis dan kejam demi menggunakan kekuasaan. Silakan Nilu. Mas Wibi, ada bahasa tadi, ada etika, ini juga sering disinggung oleh Prabowo. Kemudian juga mendiskreditkan Pak Prabowo, itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam debat. Iya Mbak Nilu, kalau misalnya bicara ambisi kekuasaan, Pak Anies itu baru pertama kali nyapres. Kalau bicara ambisi kekuasaan, yang nyapres berkali-kali itu siapa? Jadi di sini kita juga harus melihat bahwasanya hari ini kita bicara etika. Ya kita bicara etika, ditanyakan etika. Apakah Pak Prabowo setuju dengan putusan daripada MK terkait dengan etika itu kan? Pertama kali dalam debat pertama. Ini etika itu penting. Sekarang kalau bicara adab, kalau bicara berkata umpatan kasar, memprovokasi daripada pendukung, itu apakah itu adab yang baik? Kita kan melihat suatu keteladanan di situ. Kalau beliau adalah patriot, dia akan jaga pendukungnya agar tidak saling serang satu sama lain. Dia malah menenangkan, bukan ngajak perang. Seperti itu Mbak Nilu. Oke, baik. Saya ke Bu Lely. Bu Lely, sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang terjadi, tentu kita sebenarnya inginnya lebih tenang ini. Ada ide dan gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat. Apa yang harusnya ditawarkan oleh para capres kepada masyarakat supaya bisa nyampe begitu visi misi yang mereka bawa singkat saja. Pertama memang kita kritik dulu nih soal panelis. Sebenarnya kemarin kalau panelis berfungsi bisa bertanya langsung, kan yang pegang data itu panelis. Yang pinter itu panelis kan. Oke, Pak Prabowo jawaban Anda begini, kita punya data sekian. Coba Anda kembali jelaskan. Dari format debat. Itu dari format debatnya juga. Jadi udah 3 kali nih panelis tidak pernah berfungsi. Jadi cuma ngambil kertas sehingga benar-benar tidak terlihat lah bagaimana kapasitas itu, sehingga mereka berdebat masing-masing kandidat. Selain itu apa? Nah, itu yang menjerumuskan ya akhirnya, karena data yang dipegang oleh salah satu kandidat belum tentu benar menurut kandidat lain. Tapi masalahnya kandidat lain harusnya mempunyai data tandingan. Nah kemarin itu tidak selesai, sekali lagi karena tidak ada data tandingan. Soal etika bisa diperdebatkan di debat juga sebenarnya kan. Mas Anies, Anda menjawab begini, Anda sebenarnya salah karena saya punya data yang seperti ini. Terus Anda nggak boleh ngomong ini masalah pribadi. Tapi kan ada pembelaan juga dari kubunya Anies soal tanah, itu diperdebatkan juga dulu oleh Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Jadi hanya melanjutkan katanya. Menurut saya Nilu ya.
nanti ada debat keempat sama debat kelima. Kalau itu memang terasa menyerang pribadi, pada saat itu saja dibilang. Langsung dikonfirmasi pada saat debat. Pada saat itu, jangan diperluas, diperlebar ketika udah selesai debat. Dengan narasi-narasi yang justru personal tuh sekarang. Di dalam debat nggak ada personal menurut saya. Di luar debat sekarang pada personal. Baik, Ibu Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional. Terima kasih atas pandangannya Kompas Petang. Terima kasih juga juru bicara Timnas Amin, Wibi Andrino, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bung Andre Rosiade. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu, Bung Andre dan Mas Wibi, Bu Lely juga. Saudara, usai jeda berikut ini kami masih akan hadirkan sejumlah informasi dan juga masih ada dialog di Kompas Petang yang akan dibawakan oleh rekan saya, Audrey Chandra. Audrey, silakan. Iluh, terima kasih Saudara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kompak puji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat PDIP merayakan hari jadinya yang ke-51. Apakah ini sinyal koalisi di Pilpres putaran kedua? Setelah ini kami akan kembali dengan informasinya. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Di dadaku udah sesek banget. Saya WA dulu, Pak gimana itu si A? Bukan, iya si A, Bu Santika, Pak Julian meninggal. Kehilangan terbesar yang secara tiba-tiba runtuh. Rosi, Sabtu 13 Januari, pukul 11 malam, di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Saudara, Mabes Polri menjelaskan maksud Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal cari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Usai jadi sorotan, Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo menyatakan pernyataan Kapolri merupakan pesan untuk mendinginkan suasana politik yang memanas jelang Pilpres. Soal estafet kepemimpinan, Truno Yudo bilang yang dimaksud Kapolri adalah keberlanjutan dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Ia juga menegaskan Kapolri netral di pemilu 2024. Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan Presiden saat ini, yaitu ketujuh Insinyur Joko Widodo, untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia, ya tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pemimpin lainnya. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru,
dan tentunya apapun program yang dibawanya. Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasannya Polri netral. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara, perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Itulah pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang disorot karena menyinggung soal pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Merespons pernyataan Kapolri, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut semua presiden otomatis meneruskan kepemimpinan presiden sebelumnya. Kata Anies, biar rakyat yang menilai pernyataan Kapolri itu. Insya Allah kami pun secara kepemimpinan negeri ini adalah berkelanjutan. Di dalam setiap fase tentu membawa perubahan. Di dalam setiap fase. Karena itulah kenapa tiap era kepemimpinan ada kebaruan. Merugilah bangsa ini kalau tidak ada kebaruan. Ya, kan nanti rakyat bisa menilai. Tapi saya rasa rakyat sekarang ini cukup waspada bahwa suara mereka harus tercermin di dalam tabulasi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga angkat bicara. Kata Ganjar, ia jelas bisa melanjutkan estafet kepemimpinan karena 2 kali jadi tim sukses Jokowi dan mengamankan program nasionalnya di Jawa Tengah. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto minta Kapolri tak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung capres tertentu. Oh ya jelas dong. Saya kan 2 kali pilpres terakhir kemarin selalu tim sukses. Kami diminta untuk memberikan masukan. Kami mengamankan seluruh pekerjaan. Mau saya sebut di Jawa Tengah? Di demo pertama saya adalah pabrik semen di Rembang, Wadas. Saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan kemudian pemerintahan harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya. Harapan terhadap Polri agar netral, agar tidak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung pasangan tertentu itu disampaikan untuk tidak dapat dilakukan oleh Kapolri. Jadi itu spiritnya. Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani minta Kapolri fokus dengan tugas pokoknya saja. Menurut Julius, pernyataan Kapolri bisa ditangkap publik sebagai saran atau usulan pilihan capres tertentu. Tapi kalau dia bicara soal pemimpin selanjutnya harus seperti A dan B segala macam sebelum bicara soal diksi, itu malah dapat dimaknai sebagai sebuah suggestion, gitu ya, seperti usulan. Sebaiknya kalau memilih seperti yang ini, seperti yang ini, itu dulu. Nah, 2 hal tadi adalah latar belakang yang kalau kita melihat diksinya soal estafet, berarti kan melanjutkan, kelanjutan. Artinya kalau ada gagasan calon yang baru yang isinya perubahan, merombak total, merombak ulang, itu dianggap bertentangan, bahkan dianggap jangan dipilih. Nah, anggapan-anggapan yang sifatnya asumtif ini pasti ada di kepala publik. Pernyataan Kapolri jadi sorotan, terlebih saat isu ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri mencuat di tengah tahapan Pilpres yang tengah berjalan. Sejumlah tokoh nasional pun telah mengingatkan Presiden Jokowi, TNI, dan Polri untuk bersikap netral di Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memuji Megawati Soekarno Putri soal pujian yang dikaitkan dengan sinyal kemungkinan berkoalisi di putaran kedua. Ketua DPP PDIP sekaligus Putri Megawati Puan Maharani sebut masih menunggu hasil pemungutan suara 14 Februari 2024 untuk menentukan arah koalisi selanjutnya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo sebut kepemimpinan Megawati sebagai Presiden ke-5 RI berjasa banyak untuk bangsa. Pujian ini disampaikan Prabowo di acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta. Prabowo bilang semua Presiden Republik Indonesia meletakkan landasan bangsa dan kepemimpinan Megawati banyak berkontribusi pada bangsa. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat banyak, ujar Prabowo.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan juga memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati berani dan konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin berulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Soal pujian dan kemungkinan koalisi putaran kedua Pilpres, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebut masih menunggu hasil pemungutan suara 14 Februari 2024 untuk menentukan arah koalisi selanjutnya. Hal ini merespons isu kedekatan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan PDI Perjuangan menghadapi putaran kedua Pilpres. Ada kemungkinan koalisi paslon 1 sama 3 nanti, Mbak? Apa? Koalisi Ada paslon koalisi. 1 dan 3. Pilpres pileknya belum selesai, kita tunggu 14 Februari. Jika pemilu berlangsung 2 putaran, masing-masing koalisi harus mencari kawan paling potensial untuk meraup suara terbanyak di tengah ketatnya persaingan elektoral. Tim Liputan, Kompas TV.